Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf tadi mati, 10 menit mati. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk yang ini tadi ya, untuk yang ini tadi dia adalah DVD-ROM atau CD-ROM. Jadi dia DVD-ROM atau CD-ROM, kemudian SIM card, kemudian lagi kalau kalian lihat di ATM itu sekarang udah ada GPN atau GPN atau apa istilahnya, chip seperti ini gitu, gunanya untuk data ini sudah terekam, artinya lebih aman lagi karena sudah ada di bank gitu ya. Padahal sebelumnya kenapa sebelumnya nggak pakai ini gitu ya, sebelumnya hanya membaca data dari layar hitam yang ada di belakang kartu gitu ya. Nanti kapan-kapan saya akan tunjukkan itu yang mana. Oke, saya lanjutkan aja ya teman-teman. Penyimpanan seperti ini atau secondary storage ya, primary storage tadi yang motherboard. Oke, lanjutkan. Fungsi storage device, pastinya setelah memahami storage device ini Anda harus memahami selanjutnya fungsi dari storage device. Storage device memiliki fungsi untuk mengolah berbagai jenis data yang nantinya bisa digunakan oleh user. Mengolah ya, berarti storage device itu adalah tempat penyimpanan ya, membedakan storage device ke flash disk. Storage device jenis ini biasanya disebut dengan flash disk. Selain storage device yang ada di perangkat komputer, saat ini juga ada storage device portable yang berfungsi untuk memindahkan data secara cepat hanya dengan memindahkan storage device tersebut ke komputer lainnya. Storage device ini adalah flash disk. Sekarang masih umum digunakan flash disk ya, walaupun orang juga sudah banyak yang menggunakan OTG, tapi masih umum orang ketika memindahkan data itu dengan flash disk. Sekarang sudah sampai flash disk 32 GB ya, 32 atau 64 mungkin ada, nggak ada ya. Ada lagi hard disk eksternal itu yang sudah sampai 1 tera. 1 tera itu ratusan ribu lah harganya. Ratusan ribu sampai sejuta ya, tergantung merek dan kualitas harganya gitu ya. Silahkan, mungkin ada yang punya pendapat lain, makainya apa. Kenapa orang lebih suka flash disk? Karena fisiknya kecil dan mudah dibawa kemana-mana, tapi juga rentan hilang. Ketika kalau kita pakai hard disk kan otomatis besar ya, besar juga datanya, besar juga yang masuk ke situ, besar juga kita bisa masukin, besar enak juga gitu kita kalau misalkan nggak hilang gitu ya, istilahnya resiko hilangnya itu kecil. Tapi kalau flash disk kita taruh di mana bisa kesapu, hilang, kemudian lebih rentan hancur gitu. Kemudian saya lanjutkan ya. Selain berfungsi sebagai media penyimpanan, storage device juga berfungsi untuk mengolah data sementara ya, storage-nya. Jadi kalau kita masukin flash disk ke sini, kemudian kita olahnya di flash disk, maka nggak apa-apa ya, maksudnya gini, sebentar contoh. Misalnya Ustazah masukkan flash disk dari sini, nanti kan pasti di sini ada F ya, pasti di sini ada F. Nah, itu kita olah yang ada di F itu, misalnya kayak Word atau apa, kita olah itu kemudian kita save di situ, itu bisa karena memang flash disk bisa diolah seperti itu ya, artinya storage device itu bisa diolah. Oke. Saat ini bermunculan merek storage device yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan berbagai jenis data. Oleh karena itu Anda tidak usah kebingungan lagi jika mencari storage device. Ya, itu kan pengertian dari storage device itu ya. Kemudian lagi ini, nah ini adalah pengetahuan aja, VYI for your information gitu ya, tentang CD-ROM, CD-RW, DVD ROM, DVD-RW gitu ya. CD-ROM atau compact disk, ya ini masih lama. Bedanya apa sih dengan DVD? Ukuran atau kapasitasnya aja yang beda. Kalau dia masih berapa MB begitu ya, kalau DVD sudah sekian nggak nyampe giga, tapi belum nyampe giga ya, jadi sekian atau sekian sekitar MB lah ya, megabit. Nah itu CD compact disk, ROM read only memory, CD-ROM berarti tempatnya tadi, VCD video compact disk, CD-RW read write berarti dia hanya bisa di read to write, berarti dia bisa diedit
Tapi kalau read aja CDR, nah itu hanya untuk melihat, hanya untuk ngopi ke CDR, kemudian kita bisa ngelihat atau di burning, kalau istilahnya dulu tuh di burning gitu. Tapi udah nggak masalah lagi ya kayak gini ya, kayaknya lebih ke flash disk ya. Tapi nggak apa-apa, tetap akan sudah jelaskan ya. Kemudian DVD-ROM itu saya udah jelaskan kemarin itu divide file. Nah itu ada sih ya, sudah lupa ininya kepanjangannya gitu. DVD-ROM berarti tempatnya itu tadi. Nah, alat yang digunakan untuk membaca CD, VCD, ya kan, itu combo drive, itu juga alat. Nah, oke, kita lanjut ke yang dibahas di materi yang lalu. Nah, ini yang dibahas di materi kedua. Kalau ingat pemahaman materi yang kedua, pertemuan kedua kita di LMS itu ada materi ini, boleh di-download ya. Di sini dijelaskan tentang tentang perangkat keras atau hardware komputer gitu. Kemudian tadi CD yang saya kutip tadi, kemudian ini adalah DVD atau CD-ROM, kemudian ini ada peralatan-peralatannya ya, joystick, floppy disk sekarang udah nggak digunakan lagi gitu ya. Kemudian monitor yang cembung seperti ini, dan ini ya printer sekarang juga sudah ada printer yang Bluetooth, jadi udah nggak pakai printer yang itu lagi. Speaker Bluetooth, earphone juga Bluetooth gitu kan. Nah ini adalah prosesor ya, kemudian ada beberapa istilah-istilah. Nah ini SATA tuh apa sih gitu. Nah di sini ada juga motherboard. Ini lebih lebih gampang kalau kalian memahami yang ini ya. Kemarin juga sudah jelaskan tentang AMD juga gitu ya. Oke, materi kali ini lebih ke arah melanjutkan yang kemarin ya, storage device, termasuk masih masuk hardware. Kita belum ngomongin software ya, kita akan ngomongin software. Kalau saya rasa hardware sudah cukup untuk disampaikan. Oke, apa itu VGA? Video Graphic Adapter. Nah, video graphic adapter yang digunakan untuk menampilkan gambar di komputermu itu harus ada VGA, kabel VGA yang berwarna biru atau port VGA. Ya, jangan bilang colokan tapi port VGA ya. Oke, kemudian power supply itu untuk menyalakan komputer seperti ini yang paling atas biasanya. Kemudian perangkat penyimpanannya ada semua di sini ya. Silahkan pelajari ulang, nggak apa-apa. Ini yang menulisnya ini masnya ini ya. Kita pakai artikelnya dia nggak apa-apa. Insya Allah untuk pembelajaran gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian. Materi hari ini adalah storage device. Melanjutkan dari yang kemarin hardware. Ya, jangan lupa diskusikan lagi, saya ulangi, diskusikan lagi kenapa kalian memilih handphone itu, kenapa laptop itu, ya kan, berdasarkan apa. Artinya sekarang ketika kalian mau membeli ulang, kita sudah tahu penjelasannya Ustazah, dan pengen membeli ulang handphone gitu ya, mungkin tahun depan atau mungkin membeli laptop, kalian sudah harus tahu apa yang kalian butuhkan, bukan hanya sekedar karena dia mahal, karena dia trendy, karena biar dipandang bagus dan sebagainya gitu ya nak ya. Terima kasih saya ucapkan, semoga apa yang sudah jelaskan ini bermanfaat ya. Syukron kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.